Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kawarinatin Nabila, NIM E2019-2069. Di sini saya akan menanggapi atau mereview materi tentang ekonomi makro Islam, dosen pengampu Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang uang dan fungsinya. Pengertian uang yaitu benda yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi, di mana di sini secara tidak langsung alat tukar, garis besarnya yaitu alat tukar, atau bahasa sederhananya yaitu kita melakukan transaksi dengan uang tersebut. Uang tersebut bisa bisa mendapatkan benda yang kita inginkan. Benda itu akan menjadi milik kita ketika kita mengeluarkan uang. Di situ akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli. Dan di situ juga akan terjadi kegiatan ekonomi secara langsung. Yang kedua yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam banyak macam, dari uang logam dari 100 rupiah sampai 500 rupiah atau 1000 rupiah yang masih digunakan pada era zaman sekarang ini. Dan yang kedua yaitu uang kertas, di mana uang kertas juga berbagai macam uang kertas dari uang 1000 rupiah sampai ke 100.000. Itu juga masih digunakan pada era saat ini. Jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu sendiri yaitu bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kertas dan uang logam. Itu juga masuk dalam uang kartal. Dan sedangkan uang giral, uang yang dikeluarkan oleh bank, bisa dengan cek ataupun yang lainnya. Kemudian jenis-jenis uang berdasarkan nilainya, di mana dibagi menjadi dua, uang penuh dan uang tanda. Uang penuh yaitu nilai dan barangnya itu sama, di mana ketika kita mempunyai sawah seharga 5 juta, dan itu juga sama dengan uang senilai 5 juta juga. Kemudian uang tanda, di mana uang tanda ini terdapat di uang kertas yang dan juga terdapat dalam uang logam, karena di sana ada tanda tersendiri buat uang. Itu 10.000, yaitu bertanda 10.000. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi tiga, yaitu uang sebagai alat tukar, uang sebagai alat satuan hitung, dan uang sebagai alat penyimpan nilai. Saya paparkan satu-satu dari uang sebagai alat tukar, di mana uang tersendiri yaitu sudah dijelaskan di awal. Uang sebagai alat tukar, di mana ketika kita membeli barang yang kita inginkan, kita mendapatkan uang dan kita menukar barang tersebut dengan uang tersebut. Dan di sana juga terjadi kegiatan ekonomi secara langsung, dan secara tidak langsung kita sudah melakukan transaksi secara langsung. Dan yang kedua, uang sebagai alat satuan hitung, di mana kita dapat mengetahui ketika kita mempunyai sawah dengan seharga 5 juta, dan kita dapat menghitung secara langsung harga ini berapa, dan uang itu memiliki nilai satuan untuk menghitung, untuk satuan hitung. Dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan nilai, di mana ketika kita mempunyai harta atau uang, dan uang itu akan menyimpan nilai tersendiri, bisa 1000, bisa 100.000, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi turunan uang, di mana fungsi turunan uang dibagi menjadi 5. Uang sebagai alat transaksi yang sah, yang kedua uang sebagai alat pembayaran utang, dan yang ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, yang keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian fungsi uang menurut ekonomi Islam, di mana dibagi menjadi tiga, yaitu uang sebagai alat tukar, dan yang kedua uang sebagai alat satuan hitung, dan yang ketiga uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Yang pertama, uang sebagai alat tukar, di mana ketika kita menginginkan atau ingin memiliki suatu barang tersebut, kita akan terjadi alat tukar menukar, yaitu uang dengan barang. Dan yang kedua, uang juga sebagai alat satuan hitung, di mana kita dapat mengetahui satuan hitung tersebut dengan uang.
Dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpan kekayaan. Dimana ketika kita memiliki sawah secara tidak langsung kita sudah menyimpan kekayaan kita dalam bentuk sawah ataupun uang. Cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.